Ya, ini terkait dengan sosialisasi bersama komunitas difabel ini. Kita ajak untuk teman-teman disabel ini terkait dengan partisipasi masyarakat ya, untuk ikut nyoblos di 14 Februari tahun 2024 nanti. Karena kita tahu di tahun-tahun pemilu sebelumnya mulai 2018, 2019 hingga 2020 kemarin kita sampaikan soal partisipasinya yang cukup rendah karena tidak ada separuh dari total DPT disabilitas itu sendiri. Nah, ini kita dorong teman-teman komunitas disabilitas ini untuk menggunakan hak suaranya karena kita hari ini total 2.500-an atau 2.569 ya ada DPT disabilitas yang ada di Kabupaten Blora. Artinya ini kan angka yang cukup banyak untuk menggunakan hak suaranya. Kemudian kita mengajak teman-teman komunitas ini juga salah satunya apabila ada teman-teman disabilitas yang terlewat yang belum terdata dalam DPT KPU. Nah, ini untuk bisa dilaporkan ke kita. Artinya apa? Nanti bisa jadi DPT disabilitas ini akan bertambah karena range untuk penetapan DPT kemudian hingga 14 Februari itu juga masih ada beberapa bulan gitu kan. Artinya nanti apakah klasifikasi ini termasuk kita ingin sinkronkan dengan teman-teman komunitas, apakah data yang kita miliki ini sama dengan data komunitas itu sendiri. Ini perlu adanya sinergitas juga termasuk dengan dinsos ya. Karena kalau misalkan datanya itu satu data, ini lebih wilayah kebijakan itu lebih mengena dan lebih memudahkan akses daripada teman-teman disabilitas di sini. Mungkin kalau kami sendiri ada target nggak? Mungkin harus berapa persen gitu? Ada target agar disabilitas bisa memilih gitu? Mungkin 50% kah? 60% kah? Kalau target kita sesuai dengan KPU RI ya, secara keseluruhan sih, lebih kepada bukan hanya disabilitas, secara keseluruhan ini di angka 82% dikatakan oleh Pak Ijan Kolik ya KPU RI dengan target seperti itu. Artinya ini kalau bisa mendapatkan target itu artinya kita sudah melek demokrasi, partisipasi masyarakat itu sudah juga secara demokrasi mampu memahami bahwa mereka punya hak pilih yang bisa merubah. Kalau untuk ini akses TPS bagi para disabilitas agar ramah disabilitas seperti apa mungkin? Nah, apakah ada khusus? Kita dorong terkait ini hari ini kan kita masih menggunakan pembentukan KPPS. Nah, kita juga termasuk dengan lokasi TPS ini sudah dipetakan, termasuk nanti teman-teman KPPS kita dorong untuk lokasi TPS yang memang secara lokasinya itu belum ramah disabilitas. Nah, ini kita dorong untuk kita buatkan untuk akses teman-teman disabilitas. Artinya nanti sebelum hari H, teman disabilitas apalagi disabilitas fisik ya, ini bisa langsung memudahkan aksesnya untuk bisa memilih di TPS. Barangkali ini ada contohnya juga atau mungkin kayak semacam per desa ada TPS khusus atau mungkin pemetaannya seperti apa gitu? Ya, itu nanti lebih kepada lokasi TPS yang memang secara itu tinggi atau terdapat undakan yang memang cukup tinggi. Nah, itu nanti bisa dibuatkan satu tempat untuk teman-teman disabilitas. Nah, itu nanti dari papan atau mungkin dari bahan yang lain. Kalau untuk yang lain misalnya yang tunarungu, Kalau tunarungu selama netra, dia ini kan bisa menggunakan pendampingan sebenarnya. Dan itu tergantung pemilihnya apakah mau menggunakan pendampingan ataupun kalau tidak dari teman-teman KPPS juga akan mendampingi sampai ke bilik suara. Memberikan penyadaran dan juga pendewasaan terutama untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Blora. Salah satunya mereka tahu sistem dan cara strategi ya untuk bagaimana mengikuti proses pemilu. Karena dari disabilitas sendiri memang rata-rata dari mereka itu belum paham bagaimana cara melakukan pemilihan umum. Sangat bagus sekali ya dalam setiap tahun. Berarti ini ada berapa banyak kalau DBM di Blora sendiri ada berapa banyak mungkin kelompok DBM? Kalau di Blora sendiri itu kurang lebih hampir 6.700 untuk penyandang disabilitas. Namun yang untuk pemilih tadi yang disampaikan di KPU ya, sekitar 2.500. Harapannya di tahun-tahun depan itu mungkin lebih dari 2.500, paling tidak 3.000 sampai 4.000 lah yang bisa terdapat sebagai pemilih. Tadi ada disampaikan apa ke KPU tadi? Ada salah satunya tadi dari teman-teman
disabilitas berharapnya memang tempat pemungutan suara harus akses disabilitas, termasuk salah satunya surat suara yang untuk tunanetra ada braille, yang untuk tuna dark sendiri, tempat yang untuk pencoblos itu sendiri harus akses dalam atasnya tidak boleh terlalu tinggi karena pengguna kursi roda juga membutuhkan hal yang ramah atau akses untuk disabilitas. Kalau di Banjar sendiri mungkin ada berapa banyak gitu kalau di daerah Banjar? Kalau Banjar sendiri ya di data itu 1.000 lebih untuk penyandang disabilitasnya. Tapi yang pemilih disabilitas? Yang pemilih disabilitas kurang lebih hampir 700-an ya. 700 Berarti ada masukan kalau untuk bilik suara ataupun TPS itu harus akses iya, untuk memang saya berharapnya dari teman-teman dari dulu sampai sekarang yang jadi permasalahan kenapa mereka menolak atau tidak ikut memilih. Nah, salah satu dasar alasannya tadi tempat yang dipakai untuk pemungutan suara itu tidak ramah disabilitas. Oke, mungkin ke depan ya itu tadi harapannya agar ramah disabilitas. Oke, terima kasih. Data di kabupaten kita masih berkembang ya. Untuk 2020 kemarin kita sudah di angka total seluruhnya termasuk UDGJ ya sekitar UDGJ 2.200 sekian. Kemudian untuk yang difabel ada 700 sekian. Dan itu masih berkembang. Karena menurut saya juga ada yang disabilitas yang baru dan sebagainya. Dan tadi yang kita sampaikan di sosialisasi KPU pada hari ini, kami menyampaikan kepada KPU terkait dengan definisi difabel, kemudian penggolongan difabel dan bagaimana cara menghadapi difabel untuk penyelenggara pemilu. Dan kami juga meminta kepada KPU ada akses khusus untuk yang teman-teman difabel. Jadi kami tidak ingin ada ketinggian untuk di tempat pemilihan suara nanti, kemudian tidak dijauhkan alat-alat bantu dari teman-teman difabel. Mungkin masukan dari KPU seperti itu. Pak, itu sudah ada sinkron apa antara data yang KPU jumlah disabilitas yang pemilih sama yang dipunyai sama Dinsos gitu Pak, mungkin terkait untuk pemilih khusus itu? Oke, untuk yang dari KPU dan dari Dinsos memang ada yang baru dari KPU. Non sewu akibat kusta itu tidak dimasukkan dalam penyandang disabilitas. Tapi di kami akibat stroke, kemudian penyandang akibat kusta, orang kecil sudah masuk kategori disabilitas fisik. Jadi mungkin perbedaannya hanya itu saja, yang kusta yang kelihatan sehat, tapi sebenarnya itu adalah difabel untuk kategori fisik. Berarti selama ini untuk saat ini, untuk sejauh ini yang kusta sama stroke itu masih DPT maksudnya ya, bukan DPK ya Pak. Bukan masuk kepada disabilitas fisik. Tapi kami sudah sampaikan kepada dari KPU nanti untuk yang kusta dan akibat stroke ini juga bisa dimasukkan ke disabilitas. Pemilih disabilitas. Itu